أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إني أستودعك جميع ما أستفيده من هذا المجلس حتى ترده وقت احتياجي إليه. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني منه ما نسيته يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada malam hari ini, yaitu malam Selasa, ya, di mana kita insya Allah 2 hari lagi akan menyambut bulan Ramadan. Saya memilih di sisa bulan Sya'ban ini kita memulai kajian kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, dengan harapan semoga kita bisa melanjutkan nanti di bulan Ramadan dengan lebih maksimal. Artinya kita tidak menunggu bulan Ramadan untuk melakukan kebaikan. Justru sebelum bulan Ramadan kita memulai kebaikan ini agar nanti di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan tambahan taufik untuk bisa lebih meningkatkan kualitas amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina ila al-muallif naqra hadzal kitab. Saya alhamdulillah mujaz bi jami' muallafati sayyidi wa maulaya As-Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki dari Al-Allamah Al-Muqaddam Al-Syekh Abdul Rahman Muhammad Ahmad Al-Maliki As-Sudani. Beliau adalah orang yang berkhidmat mengaji selama 30 tahun di Rusaifah Makkah Al-Mukarramah, berkhidmat kepada gurunya Muhaddisul Haramain Asy-Syarifain Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, pengarang kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Semoga dengan ittisalus sanadina ilaihi menjadi tambahan kebaikan untuk kita semua, dan kita bisa menyerap ilmu, manfaat dari ilmu, barakah dari ilmu yang kita kaji, dengan sebaik-baiknya, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khassa hadhihi al-ummata bi khasa'is wa syarrafaha bi mazaya minha ma infaradat bihi 'anil umam as-sabiqati falam yusharikha fihi musyarik wa lam yunafisha munafisun wa minha ma syarakaha fihi ghairuha walakinnaha mutamayyizatun anhum bil kamal wat tamam wa ala hatainil qa'idataini tambani kullul mazaya wal fadail wa qad jama'na hadzal mawdu'a fi hadzal sifril mubaraki alladhi narju به القرب من الله سبحانه وتعالى والزلفى لديه والمشاركة في الدعوة إلى الخير وتقريبه إلى العاملين وحثهم عليه. وأول مزية بل هي المزايا والفضائل رصيد هذه الأمة من الإيمان وكمال يقينها بالله سبحانه وتعالى. Dalam muqaddimah ini As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menjelaskan bahwa inti daripada isi kitab yang beliau tulis ini adalah menjelaskan tentang keistimewaan, bahwa umat ini memiliki sesuatu yang istimewa dan spesial,
yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana keistimewaan ini menjadi bukti betapa agung dan mulianya umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya, sehingga ini menjadi sebuah ciri khas, ya, karakter tersendiri, ciri tersendiri yang dimiliki oleh umat Nabi SAW. Ada juga keistimewaan atau anugerah tentunya yang Allah berikan kepada umat ini juga diberikan kepada umat-umat terdahulu juga. Hanya saja kelebihannya atau keistimewaannya tidak seperti yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjut di halaman berikutnya. Intinya kita akan membahas tentang khasisah, ya, jamak daripada khasais al-ummah al-Muhammadiyah, ya, keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambih muhim, ya, ada warning dari muallif. I'lam annahu qad jaa fi hadzal kitabi jumlatun kabiratun minal ahadits asy-syarifah. Sebelum kita menginjak belajar membaca tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, di sini muallif memberikan peringatan, warning pada kita para pembaca dan para pengkaji kitab ini. I'lam annahu qad jaa fi hadzal kitabi jumlatun kabiratun minal ahadits asy-syarifah. Ketahuilah bahwa dalam kitab ini ada banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mulia, minha as-sahih wal hasanu wa minha ghairu dzalik min ad-dhaif wa anwa'i. Di antaranya ada hadis kategori hadis sahih, ada hadis hasan, dan juga ada hadis dhaif beserta macam-macamnya. Wa qad dzakarnaha jariyan ala qa'idatil ulama fil amal bil hadis ad-dhaif bi syurutih allati dzakarahu ulama fi kutubil usul. Katanya beliau, kami menyebutkan hadis-hadis ini sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh para ulama di dalam berinteraksi dengan hadis sahih, dengan hadis dhaif. Tentunya dengan syarat-syarat yang berlaku yang ditetapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab usul. Di mana hal ini, kata beliau Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki, qad bayyanahu mufassalan fi kitab Al-Minhal Al-Latif. Perkara tentang amal atau berinteraksi dengan hadis-hadis dhaif ini telah kami sampaikan secara terperinci mufassal fi kitab Al-Minhal Al-Latif, dalam kitab beliau yang lain yang berjudul Al-Minhal Al-Latif. Ini kitab berisi tentang keterangan ilmu mustalah, ya, mustalah al-hadis. Ada apa ada di perpustakaan kita di pondok. Wa huwa anna al-hadits ad-dha'ifah. Ini teorinya. Wa huwa anna al-hadits ad-dha'ifa la yu'mal bihi fil aqaid wal ahkam. Bahwa hadis dhaif tidak berlaku atau tidak bisa kita pakai di dalam menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan akidah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan syariah. Akan tetapi hadis dhaif bisa kita pakai, yajuzul amal bi fil fadail wat targhib wat tarhib, yaitu boleh kita menyampaikan, menjelaskan, mengambil dengan hadis dhaif tentang apa? Tentang fadail, tentang keutamaan-keutamaan. Wat targhib, motivasi, dorongan untuk beramal. Wat tarhib, tarhib di sini adalah apa-apa yang mengingatkan kita akan siksa Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan apa? Agar kita menjadi manusia yang lebih waspada, tidak ceroboh di dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menggunakan hadis
dhaif untuk hal yang demikian. Dan juga dzikril manakib, juga boleh kita mengambil hadis-hadis dhaif untuk kepentingan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan manakib ya. Wa hadha huwal mu'tamad indal a'immah. Ini adalah perkara yang mu'tamad, yang dijadikan pegangan oleh para imam-imam, para ahli ilmu. Wa illa fa inna fil mas'alah khilaf ma'anna alladhina ajazul amal bihi ja'alu lidzalika syurutan dzakaraha al-hafidz Ibnu Hajar. Apabila tidak demikian, maka dalam masalah ini terjadi khilaf ya di kalangan para ulama. Bahkan ya, sekalipun itu menjadi khilaf ya, mereka para ulama yang memperbolehkan beramal dengan hadis dhaif ini juga memberikan syarat-syarat atau standar, di mana hal itu jika tidak terpenuhi maka kita tidak boleh beristidlal, tidak boleh berpegang kepada hadis dhaif. Sebagaimana yang disampaikan dzakaraha al-Hafidz Ibnu Hajar, wahiyya, apa saja dobitnya, apa saja ketentuannya agar kita bisa berinteraksi dalam mengkaji sebuah kajian ilmu Islam menggunakan hadis dhaif. Yang pertama, an yakuna fil fadail al-amaliyah kama taqaddam, bahwa hadis dhaif yang kita baca, hadis dhaif yang kita pahami itu hanya berkaitan dengan fadailul amal. An la yashtadda dha'fuhu, dan juga yang kedua, dhaifnya tidak terlalu parah. Fala yu'mal bima infarada bihil kadzdzab wal muttaham bil kadzib wa man fahu syaghaltuhu. Dan kita tidak boleh mengambil atau menggunakan hadis dhaif yang hadis itu hanya diriwayatkan oleh satu orang yang dikenal sebagai kadzdzab, pendusta, atau muttaham bil kadzib, atau orang yang tertuduh sebagai orang yang suka berdusta. Jadi kalau sampai hadisnya infirad, ya jalurnya hanya dari jalur orang pendusta seperti ini atau orang yang diduga sebagai pendusta, maka kita tidak boleh mengambil hadis dari jalur yang infirad seperti ini. Wa man fahu syaghaltu, juga orang yang parah, banyak salahnya dalam mengutip, juga kita tidak boleh mengambil hadis yang sanadnya atau jalurnya infirad kepada orang yang fahu syaghaltuhu. Yang nomor 3, an yandarija tahta aslin ma'mulin bihi, bahwasanya hadis dhaif ini juga yandarij, di balik hadis ini ada asal muasal di mana bisa menguatkan terhadap isi kandungan hadis tersebut. Jadi ada aslun tsabit ya, yang ma'mul ya, artinya yang berlaku gitu, yang berlaku. Contohnya ketika kita membahas tentang perkara bid'ah, perkara yang tidak ada contohnya dari zaman Nabi. Contoh maksudnya di sini adalah tidak ada contoh, kata para ulama, yang tidak ditemukan asalnya. Adapun kalau ditemukan asalnya seperti zikir berjamaah, sekalipun di sana tidak ada zikir berjamaah itu ada asalnya, kemudian kita menemukan hadis dhaif tentang zikir jamaah, maka keterangan yang menjadi asal muasal yang bisa kita ambil dari perkara ini, kita boleh mengambil hadis dhaif dengan melampirkan bahwa ini punya asal muasal yang diterima dalam syariat, begitu. Kaitannya dengan hadis dhaif ketika kita misalkan bicara tentang yang penting bukan hadis palsu ya. Yang penting bukan hadis palsu, hadisnya dhaif dan di situ ditemukan asal muasalnya. Contohnya hadis dhaif la saghirata la kabirata
ma'al istighfar. Ya, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Ya, jadi ada sebagian ulama mengomentari bahwa hadis ini dhaif, tapi di sini yandarish tahta aslin ma'mulin bihi, yaitu keterangan yang menjelaskan tentang tidak ada dosa besar ketika seseorang itu mau meminta ampun kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kecuali syirik. Dan juga tidak ada dosa kecil tapi ma'al israr. Dosa kecil tapi diremehkan. Dosa kecil tapi dibuat main-main. Diulang-ulang terus. Walaupun dosa kecil tapi terus diulang-ulang, di situ bisa jadi ada unsur ihana, ada unsur istihza, ada unsur pelecehan terhadap apa yang telah Allah tetapkan bahwa ini dilarang. Begitu. Itu memiliki yandarish tahta aslin, ya, ma'mulin bihi, begitu. Jadi ada patokannya begitu. Sekalipun itu hadis dhaif, tapi ada hadis atau ada asal, baik itu dari ayat atau dari hadis-hadis Nabi yang derajatnya sahih atau hasan. Di situ maka hadis dhaif itu apa namanya? Boleh kita pakai begitu. Yang nomor 4, an la ya'taqida indal amal bi thubutahu bal ya'taqid al-ihtiyat. Bahwa seseorang itu tidak boleh meyakini ketika berinteraksi dengan hadis dhaif bahwa hadis ini adalah hadis yang betul-betul datang dari Nabi SAW. Akan tetapi yang diyakini adalah ya'taqid al-ihtiyatah. Apa yang diyakini? Al-ihtiyat, kehati-hatian. Maksudnya begini, ini walaupun hadis dhaif, bisa jadi ini memang hadisnya Nabi SAW. Kalau kita hadis dhaif kita lantas nafikan, ya, nafikan dan tidak dibenarkan, ini tidak boleh kita ngambil karena dhaif. Toh ternyata pada akhirnya hukum hadis itu dhaif atau tidak itu kan ijtihad. Ijtihad, bisa benar bisa salah. Jangan-jangan yang dhaif itu sahih. Begitu. Jadi untuk mimbabil ihtiyat kita tidak meyakini gitu bahwa ini hadis yang betul-betul sabit dari Nabi, datangnya dari Nabi. Tapi dalam perasaan kita yakin dalam bentuk kehati-hatian, ihtiyat, bahwa kalau kita menafikan barangkali ini betul hadis Nabi SAW. Khawatir kita mendustakan apa yang sabit dari Nabi. Begitu. Jadi tidak langsung diklaim ini hadis yang datang dari Nabi. Begitu. Tapi apa yang kita yakini bahwa ini adalah hadis yang kita duga datangnya dari Nabi dalam bentuk ihtiyat. Kita hati-hati. Khawatir kalau kita menafikannya malah itu justru hadis dari Nabi SAW. Selagi bukan hadis yang maudhu', maka kita meyakininya dengan apa? Ihtiyat. Ihtiyat itu artinya hati-hati. Hada waqad nassa ala qabuli dhaifil fadail nassah, mohon maaf, wa hada waqad nassa ala qabuli dhaifil fadail al-Imam an-Nawawi fi at-Taqrib wal Iraqi fi syarhi ala alfiyatihi wa Ibnu Hajar al-Asqalani fi syarh an-Nukhbati wa Syekh Zakaria al-Ansari fi syarh alfiyat al-Iraqi wal Hafidh as-Suyuti fi at-Tadrib wa Ibnu Hajar al-Makki في شرح على الأربعين وللعلامة اللكنوي رسالة تسمى الأجوبة الفاضلة له فيها بحث مستفيض في ذلك ولسيد الإمام الوالد السيد علوي بن عباس المالكي الحسني رحمه الله تعالى رسالة خاصة في أحكام الحديث الضعيف. Jadi setelah itu Sayyid Muhammad Al-Alawi penulis kitab ini menyebutkan referensi-referensi kitab-kitab yang menjadi rujukan kita di dalam pembahasan bahwa hadis dhaif itu diterima. Begitu. Tadi menyebutkan karangannya Imam Nawawi, Imam Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Zakaria Al-Ansari, Imam As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Makki dan Imam Abul Hasan Al-Laknawi. Gitu. Ulama India itu dari kota Lucknow. Ya, Al-Laknawi ini dari India. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan Rasidul Ummah Al-Muhammadiyah. Inilah salah satu khasisah
di mana disebutkan dalam muqaddimah bahwa ummul mazaya, sebagai induk daripada kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Rasidul ummah al-Muhammadiyah minal iman. Jadi rasid itu kalau bahasa modernnya sekarang itu artinya saldo, sesuatu yang tersimpan dalam satu wadah gitu. Rasid, simpanan. Kalau kita ngomong uang, uangnya itu ditaruh di rekening, ada sisa uangnya. Sisa uang yang terbaca itu namanya saldo. Ya. Di sini yang dimiliki oleh umat Nabi SAW, rasidnya itu agung, lebih agung daripada umat-umat sebelumnya. Contohnya, contoh kecilnya begini. Ini sebelum masuk pada pembahasannya. Kita umat Nabi SAW iman kepada seluruh Nabi enggak? Wajib enggak kita iman pada seluruh Nabi? Wajib. Ya enggak? Wajib enggak? Iya. Walaupun kita tidak tahu siapa mereka-mereka itu, kita wajib. Ada yang dikisahkan dalam Al-Quran, ada yang disebutkan dalam Al-Quran, ada yang tidak disebutkan. Tapi kita mengimani semuanya. Dalam riwayat dikatakan bahwa jumlah Nabi alaihi wassalam ada sekitar 124.000. Begitu. Lah umat-umat Nabi sebelumnya kan tidak menututi Nabi Muhammad ya. Dan kadang ada Nabi yang belum diutus, belum diberikan nubuah. Jadi mereka terbatas dalam mengimani masalah kenabian, ya enggak? Masalah kitab-kitab yang Allah turunkan, itu ada berapa kemarin yang kita bahas? Nah, ada berapa kitab? Ada kurang lebih 100 berapa kitab? Hah? Ada 104 kitab beserta suhuf-suhufnya. Lah umat terdahulu belum diturunkan Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran dong. Ya enggak?